Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أننا. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini tanda-tanda kecil sudah banyak sekali yang bermunculan. Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua semakin menegaskan argumentasi bahwa kita sudah berada di persimpangan jalan antara tanda-tanda kecil yang sudah makin habis dan tanda besar yang akan muncul tidak lama lagi. Hadis ini saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Ini hadis menurut hemat saya dalam konteks kajian ilmu akhir zaman seolah-olah wajib dihafalkan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena hadis ini memberikan roadmap, peta perjalanan umat Islam dari awal Nabi Muhammad SAW diutus sampai angin lembut berhembus mencabut ruh orang-orang beriman. Dan ternyata ringkasan sejarah umat akhir zaman ini hanya terdiri dari 5 babak, nggak lebih. Ya. Dan babak demi babak berpindah, beralih ya, dikaitkan dengan kondisi kepemimpinannya. Nah, saya sudah pernah jelaskan hadis ini di tempat ini. Saya mau cek lagi, ibu-ibu ngantuk nggak waktu itu? Ibu-ibu, kita sekarang di babak keberapa? Alhamdulillah. Ibu-ibu ingat ya, kita sekarang di babak ke-4. Dan ingat, kalau kita berada di babak ke-4 sedangkan jumlah total babak cuma 5, kita berada di awal perjalanan sejarah, di pertengahan atau menjelang akhir? Menjelang akhir. Ya kayak Anda buka YouTube, nonton film yang jumlah babaknya 5. Tertarik Anda baca sinopsisnya dulu, oh tertarik nih mau nonton film ini. Begitu Anda pencet play, ternyata kursornya lompat. Sehingga yang ditayangkan tiba-tiba babak ke-4. Hitungannya Anda sedang nonton awal, tengah, atau menjelang akhir film? Ya menjelang akhir film. Ya, dan kalau filmnya film laga, itu biasanya jagoannya lagi menang apa lagi kalah tuh? Hah? Jumlah total film 5 babak. Di babak ke-4 biasanya jagoannya lagi menang apa kalah? Lagi kalah. Kalau perlu sama sutradara digambarkan jagoannya bakal mati gitu. Sehingga tegang betul kita nonton filmnya. Tiba-tiba jagoannya selamat, ya kan? Menang bahkan, ya kan? Begitu dia selamat menang, apa yang terjadi? Berakhir filmnya. Babak ke-5 nggak lama, ya kan? Nggak diceritakan jagoannya nikah, istrinya hamil, ya kan? Lahiran, kekahan, ya kan? Nggak diceritain. Kenapa? Karena sutradara ingin memuaskan penonton. Dan penonton ingin fitrahnya terpenuhi. Apa itu? Watching the good guys win over the bad guys. Menyaksikan orang-orang yang baik, yang benar mengalahkan orang-orang yang jahat. Kan begitu. Itu fitrah, Pak. Fitrahnya kita begitu. Makanya di dalam teori Ghazwul Fikri, perang pemikiran, Hollywood itu sengaja bikin film-film tentang kejahatan, ya kan? Terus kita yang nonton menempatkan posisi kita pada posisi si penjahat. Supaya kita lama-lama doyan dengan kejahatan, ngerti? Jadi jagoannya justru penjahatnya, gitu. Supaya kita doyan dengan kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Jahat, Pak. Sistem Dajjal ini mengerikan. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita lihat hadis ini. Hadis ini diawali dengan sabda Nabi, kalian akan mengalami babak pertama namanya babak an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki dan ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Kenapa disebut babak kenabian? Babak pertama karena yang memimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat manusia, ya, bukan umat Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para nabi dan rasul. Berarti kalau dia jadi pemimpin, dia pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan hanya umat Islam. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63, berarti babak kenabian cuma berlangsung 23 tahun. Itu pun dengan pembagian ada babak pertama Said A, babak pertama Said B. Periode Mekah dan periode Madinah, ya. Periode Mekah para sahabat
minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, tiap hari mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penzoliman. Kayak kita sekarang. Gitu. Yang membedakan apa? Skalanya saja yang membedakan. Dulu skalanya skala kota Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Hari ini skala penzoliman terhadap umat Islam skala apa? Skala apa? Skala dunia. Ya kan? Hari ini kan penzoliman terhadap umat Islam kan skala dunia, Pak. Kemarin kita dengar di Palestina dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Rohingya dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Bosnia dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Kashmir dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Uighur China sana dizolimi, tiba-tiba di Indonesia dizolimi, ya kan? Sedunia ini sekarang. Ya. Nah dulu itu semekah, paling jauh Jazirah Arab. Gitu. Sudah berlalu babak pertama, terus datang babak kedua, kata Nabi namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Dan sewaktu Nabi masih hidup, Nabi sudah beritahu, babak kedua ini nggak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Muncul para khalifah, kemudian muncul al-muluk, kerajaan-kerajaan. Jadi babak kedua tidak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Itulah kepemimpinan sahabat-sahabat pilihan. Semuanya kategorinya mubasyirina bil jannah. Sudah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. JTL, jannah tembak langsung. Ya. Siapa mereka? Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Ya. Kita memasukkan Hasan bin Ali karena kalau nggak dimasukkan nggak 30 tahun, 30 tahun kurang 7 bulan. Hasan memimpin persis 7 bulan setelah menggantikan Ali. Berarti melengkapi menjadi 30 tahun. Dan Masya Allah, 5 Khulafa ar-Rasyidin ini punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi. Anak-anak mereka menjadi ummul mukminin, ya, menjadi ibundanya orang-orang beriman, Aisyah dan Hafsah. Utsman dan Ali adalah menantu Nabi, Masya Allah. Mereka menikahi putri-putri Nabi SAW. Sedangkan Hasan adalah apanya Nabi? Cucunya Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat, dari Hasan bin Ali inilah entah berapa generasi di bawahnya akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi itu keturunan Hasan, menurut kita. Kalau menurut Syiah keturunan siapa? Keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang dibuat oleh Yahudi. Maka dia mirip kayak agama Yahudi, agama ras, ya. Anda tahu nggak agama Yahudi itu agama ras? Orang tidak bisa jadi Yahudi kecuali kalau berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Ya. Kalau ada orang Indonesia nggak berdarah Bani Israel mau jadi Yahudi, paling mentok jadi Yahudi KW. Nggak bisa jadi Yahudi ori. Yahudi ori itu kalau darahnya darah Bani Israel. Sama Syiah juga gitu. Orang tidak bisa jadi Syiah kecuali kalau dia punya darah Persia, Iran. Makanya mereka mengutamakan Husain karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dari hasil pernikahan Husain dengan putri Persia inilah semua imam-imam Syiah itu diagung-agungkan. Kan nggak adil kan mereka. Mereka bilang cintailah semua ahlul bait. Nyatanya mereka mencintai Hasan dengan Husain beda, diskriminasi. Ya toh? Gitu. Karena apa? Karena ini agama bikinan Yahudi. Makanya sifat-sifatnya mirip kayak ajaran Yahudi. Jadi kalau Anda punya teman orang Indonesia asli yang nggak punya darah Persia, ikut-ikutan tanggal 10 Muharram, melukai dirinya, mencabik-cabik dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengenang Karbala, ya kan? Ajaklah dia bertaubat. Udah deh bang, taubat deh bang dari Syiah. Ente udah luka-luka kayak gitu nggak dianggap Syiah ori, tetap aja Syiah KW ente. Taubatlah. Ente nggak punya darah Persia kan? Gitu. Baik, sudah berlalu babak kedua. Kemudian datang babak ketiga namanya babak Mulkan Adon, raja-raja yang menggigit. Nah, di sini kita harus mendalami sejarah, ya. Babak ketiga, umat Islam mempunyai para pemimpin yang julukannya sama kayak di babak kedua. Julukannya khalifah. Kalau pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya disebut apa? Hah? Khilafah, ya. Kayak kalau pemimpinnya disebut presiden, sistemnya apa?
Republik gitu kan. Republik ya. Iya kan? Kan gitu. Nah, kalau khalifah ya tentu sistemnya khilafah. Nah, babak ketiga, julukan para pemimpinnya khalifah, berarti masih khilafah. Mirip kayak babak kedua. Dan ciri khas khilafah apa Bapak dan Ibu? Ciri khas khilafah adalah Allah dan Rasulnya menjadi top priority of obedience. Ya, ketaatan utama yang diprioritaskan Allah dan Rasulnya. Yang diejawantahkan dalam bentuk apa? Pemberlakuan hukum Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber hukum. Begitu. Ingat ya, sebagai satu-satunya sumber hukum. Bukan salah satu sumber hukum. Hari ini ada negeri yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai salah satu sumber hukum. Negeri mana itu? Hah? Indonesia. Keren banget. Apa ya? Tahu? Arab mana? Arab Saudi ya. Arab Saudi hari ini salah satu negeri muslim yang menyatakan Quran dan Sunnah salah satu sumber hukumnya. Salah satu Pak. Ya kan? Makanya di Arab Saudi kalau ada pencuri, terbukti di pengadilan mencuri, dia berlatar belakang kelas bawah, langsung potong tangan, hukum Quran diberlakukan. Tapi seorang pencuri yang lain terbukti di pengadilan mencuri dari kelas atas, ya, menengah ke atas, apalagi keluarga kerajaan, dikenakan denda, ya, diberlakukan hukum positif yang negatif itu. Gitu. Ngerti? Ya? Hukum positif kan negatif ya? Negatif nggak hukum positif? Baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi babak kedua dengan babak ketiga mirip, sama-sama khilafah. Quran dan Sunnah dijadikan ya, satu-satunya sumber hukum, tapi sayang di babak ketiga pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Artinya kalau dalam sistem kerajaan seorang pemimpin wafat, penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adiknya, bisa ponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarganya. Sedangkan Abu Bakar bukan ayahnya Umar, bukan abangnya Umar, bukan saudara sepupu Umar, bukan ponakan Umar ya. Umar bukan ayahnya Utsman, ya, nggak ada hubungan. Setiap Khalifah Rashidah wafat, sahabat senior berkumpul musyawarah, mufakat, baiat seorang yang mereka mufakati. Tapi di babak ketiga, setiap khalifah wafat, penggantinya punya hubungan keluarga. Maka selama 1302 tahun, ya Masya Allah, babak ketiga berlangsung lama Pak. Kalau babak pertama berakhir tahun 10 Hijriah, wafatnya Nabi Muhammad SAW, babak kedua berakhir 30 tahun berikutnya 40 Hijriah, babak ketiga berakhir 1342 Hijriah, 1302 tahun dia berlangsung. Ya, lama sekali. Sejarah mencatat silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam banyak sekali, tapi 3 yang terkenal. Kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, kerajaan keluarga besar Utsmani Turki. Gitu. 1302 tahun Pak. Dan makin kemari yang namanya khilafah itu, rumahnya umat Islam itu makin membesar. Besar sekali rumah umat Islam itu. Dan ini rumah Pak, karena dapat IMB dari Allah Subhanahu wa taala ya, rumah ini luar biasa menaungi kaum muslimin. Kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, nggak bengek ya, nggak timbul penyakit-penyakit akidah, akhlak nggak timbul. Gitu. Sehingga selama mereka tinggal di dalam rumah ini, ada nggak orang yang nggak senang? Ada nggak orang yang nggak senang? Umat Islam tinggal bernaung dalam satu rumah besar. Ada nggak yang senang? Ada nggak yang tidak senang? Ada. Siapa? Hah? Siapa yang tidak senang? Orang beriman senang, tapi yang tidak senang siapa? Ya, al-adu. Ya, al-adu artinya musuh. Ya. Dan musuh utama kita siapa? Al-Yahud wal musyrikin. Catat surat Al-Maidah 82. Al-Maidah 82. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu Muhammad akan mendapati
kaum yang paling dahsyat memusuhi kalian, engkau dan umatmu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Jadi Yahudi, Pak, selama berabad-abad ingin menyaksikan rumah besar kita ini runtuh, Pak. Mereka ingin menyaksikan rumah kita runtuh, tapi mereka tidak berhasil karena umat Islam solid. Terus bagaimana kok akhirnya runtuh? Karena dia baru bisa melakukan langkah jahatnya itu ketika di tubuh umat Islam itu sendiri, di jajaran pimpinannya, ya, pimpinan kekhalifahan Utsmani Turki waktu itu ada pengkhianatnya. Jadi ada jenderal di militernya khilafah Utsmani Turki yang dia ternyata pengkhianat, kerjasama dia dengan Yahudi. Karena dia adalah seorang Muslim tetapi berdarah Yahudi.